Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Untuk baik-baik, kita tunggu. ya oke. Cek. Sudah teman-teman? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Belum masuk nggak nih? Yang mati speaker belakang, Mas? Oh, udah, oke. Baik, yang terhormat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Johanis Tanak, yang kami hormati Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, dan yang sangat-sangat kami hormati dan selalu banggakan teman-teman jurnalis yang terus setia membersamai pemberantasan korupsi KPK. Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang terus bersabar menunggu KPK untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan, yaitu kegiatan penangkapan ya di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Namun sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan kronologi dan konstruksi perkaranya, di awal ini kami akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kami persilakan. Sudah cukup, teman-teman? Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kepada Bapak Johanis Tanak. Berkenan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Kepada Bapak Johanis Tanak, kami persilakan. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan masalah yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih pimpinan dan perlindungannya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini di KPK Gedung Merah Putih untuk bersama-sama kita kami menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh KPK. Bukan dilakukan, ditangani oleh KPK. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keluarga sehat, dan selalu kita dalam keadaan yang baik semuanya. Sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau lazim disebut tertangkap tangan yang terjadi di Provinsi Riau, pertama-tama kami menyampaikan rasa keprihatinan. Tentunya keprihatinan kita bersama sebab upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini yang terjadi di Riau adalah kali keempat yang terjadi di Provinsi Riau itu. Sebelumnya pada tahun 2007 terkait dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tahun 2014 terkait suap alih fungsi hutan. Dan sekarang terjadi lagi. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam, sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Sesungguhnya kita juga sudah serius melakukan pencegahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KPK melakukan di berbagai provinsi, bahkan saat ini pimpinan KPK dalam hal ini Ketua KPK sekarang ke Provinsi Lampung melakukan lagi sosialisasi tentang pemberantasan korupsi. Tapi sepertinya korupsi ini tetap saja ingin dilakukan gitu. Seperti itu. Meskipun demikian kami tetap tidak pernah merasa bosan untuk kemudian tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan tentunya. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan baik di pusat, provinsi, kota, dan kabupaten yang melibatkan pihak kementerian, pihak pemerintah daerah. Kalau kita melihat dan membaca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau disebut pemerintahan daerah meliputi tentunya
gubernur beserta DPRD-nya, begitu juga wali kota beserta DPRD-nya, dan bupati beserta DPRD-nya. Melalui upaya pencegahan korupsi yang berfokus pada 3 aspek penting, yaitu perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Adapun perkembangan perbaikan tersebut terpotret dalam 2 instrumen, yaitu survei penilaian integritas atau SPI, monitoring, controlling, surveillance for prevention, untuk memotret integritas di berbagai provinsi, termasuk tentunya di Riau. Di mana di Riau masih dalam keadaan kategori rentan. Ya, rentan. Hal itu diketahui dari skor SPI yang dilakukan oleh KPK dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024. Skor SPI tahun 2023 Provinsi Riau menunjukkan nilai 68,80 dengan nilai komponen PBJ, pengadaan barang dan jasa, pada dimensi internal sebesar 84,92. Sementara skor SPI 2024 Provinsi Riau turun menjadi 62,83 poin. Dengan catatan, komponen PBJ mengalami penurunan angka 63,69 poin. Potret lain ditunjukkan dari hasil MCSP Provinsi Riau, meskipun secara umum nilainya mengalami kenaikan, yaitu dari 80 tahun 2023 menjadi 81 tahun 2024, namun area pengadaan barang dan jasa PBJ mengalami penurunan signifikan, yakni di angka 75 poin pada tahun 2024 atau minus 25 poin dari tahun 2023 pada 100 poin. Oleh karena itu, kegiatan tindakan penangkapan ini sekaligus menjadi peringatan dan perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Riau maupun provinsi-provinsi lainnya tentunya terhadap urgensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang komprehensif, baik secara sistem maupun perilaku aparatur, termasuk pengawas internal maupun transparansi pengadaan barang dan jasa. Adapun kronologi dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tindakan penangkapan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari informasi awal tersebut, tim KPK kemudian menindaklanjuti dengan mengumpulkan bahan keterangan lainnya di lapangan. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kabupaten Pekanbaru, di kota Pekanbaru, antara saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, atau disingkat PUPR PKPP Provinsi Riau, dengan 6 kepala UPT wilayah 1 sampai dengan 6 Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR
PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Jadi terjadi kenaikan 106 miliar. Bahwa selanjutnya saudara FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun saudara MAS yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Dari kesepakatan tersebut, setidaknya terjadi 3 kali setoran fee jatah dari AW dengan rincian sebagai berikut. Juni 2025, pada setoran pertama, FRY sebagai pengumpul uang dari Kepala UPT mengumpulkan total 1,6 miliar rupiah. Dari uang tersebut atas perintah MAS sebagai representasi dari AW bahwa FRY mengalirkan dana sejumlah 1 miliar kepada AW melalui peran DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Kemudian FRY juga memberikan uang sejumlah 600 juta kepada kerabat MAS. Agustus 2005, atas perintah DAN sebagai representasi AW melalui MAS, FRY kembali mengepul uang dari para kepala UPT dengan uang terkumpul sejumlah 1,2 miliar. Atas perintah MAS, uang tersebut diantaranya didistribusikan untuk driver MAS sebesar 300 juta. Proposal kegiatan perangkat daerah 375 juta. Dan disimpan oleh FRY senilai 300 juta. Yang ketiga, November 2025, kali ini tugas pengepul dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai 1,2 miliar rupiah, yang diantaranya dialirkan untuk AW melalui MAS senilai 450 juta, serta diduga mengalir 800 juta rupiah yang diberikan langsung kepada AW. Sehingga total penyerahan pada Juni sampai dengan November 2025 mencapai 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar 7 miliar. Pada pemberian ketiga, Senin 3 November 2025, tim KPK melakukan kegiatan penangkapan dengan mengamankan 1. Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau. Yang berikut, saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau.
C, selanjutnya 5 kepala unit kepala teknis atau UPT, jalan dan jembatan wilayah 1, 3, 4, 5, dan 6, Dinas PUPR, PKPP, yakni Saudara KA, selaku Kepala UPT 1, wilayah 1, Saudara EI, selaku Kepala UPT wilayah 3, Saudara LH, selaku Kepala UPT wilayah 4, Saudara BS, selaku Kepala UPT wilayah 5, dan Saudara RA, selaku Kepala UPT wilayah 6. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 800 juta rupiah. Tim KPK selanjutnya bergerak mencari Saudara AW yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan Saudara AW di salah satu kafe di Riau. Tim KPK juga mengamankan Saudara TM selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi tersebut. Sesaat setelah mengamankan Saudara AW dan Saudara TM secara paralel, tim KPK juga bergerak melakukan penggeledahan dan menyegel rumah Saudara AW di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni 9.000 pound sterling dan 3.000 US dollar, atau jika dikonversi dalam rupiah senilai 800 juta rupiah. Sehingga total yang diamankan dari rangkaian kegiatan penangkapan ini senilai 1,6 miliar rupiah. Setelah mengamankan para pihak tersebut, tim kemudian melakukan pemeriksaan intensif dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim datang menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih dan selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan intensif. Penetapan dan penahanan tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, tentunya ini pidana korupsi, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Terhadap Saudara AW ditahan di rutan gedung ACLC KPK
sementara terhadap saudara DAN dan saudara MAS ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini, KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan penangkapan ini, khususnya kepada jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Riau, serta masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Yang tentunya termasuk rekan-rekan kami, para wartawan berbagai media yang ada. Dan yang bersinergi dan partisipasi publik ini menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama semua elemen bangsa. KPK berharap momentum ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk senantiasa menjaga integritas, menjauhi praktik-praktik korupsi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kedepan, KPK akan terus berkomitmen memperkuat integrasi dalam upaya pencegahan melalui koordinasi dan supervisi, penindakan serta pendidikan anti korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan dan nantinya lebih jelasnya bisa dijelaskan lagi oleh PLT Deputi Penindakan Brigjen Asep. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Johanis Tanak yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Provinsi Riau, di mana KPK kemudian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AW selaku Gubernur Riau, yang kedua Saudara MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan yang ketiga adalah Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau, di mana para tersangka kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Baik teman-teman media, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu pound sterling dan US dollar dengan total senilai 1,6 miliar rupiah. Di sini. Kelihatan. Kelihatan. Di sini. Sini, Om.
yang karet yang ini kayaknya. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini. Mbak Sari, Mas Fadil, Mas Rian. Tiga dulu. Ya. Silakan Mbak Sari. Baik, selamat sore Mas Budi, Pak Yonis Tanak, dan Pak Asep. Saya Sari dari kompas.com, ingin bertanya soal penetapan tersangka ini kan baru diumumkan hari ini, sore hari ini, padahal kan kita lihat Gubernur Riau itu udah sampai di gedung KPK kemarin pagi, Selasa pagi. Nah, jubir juga malamnya juga sudah menyebutkan kalau KPK sudah melaksanakan ekspos. Biasanya kan kalau di KPK itu setelah ekspos tersangka itu langsung diumumkan malam itu juga. Nah, ini kenapa tidak diumumkan malam gitu kan? Kalau misalkan walaupun ada pemeriksaan itu bisa dilanjutkan setelah konferensi pers penetapan tersangka. Ini kenapa baru hari ini ditetapkan, diumumkan gitu. Nah, kemudian kemarin itu kan yang gubernur dan 2 orang lainnya ditampilkan lewat di sini pas nyampe dari Riau ke Jakarta. Nah, yang lainnya itu lewat belakang itu alasannya apa? Gitu. Nah, kalau alasannya kooperatif kan apakah nantinya selanjutnya yang di OTT bisa lewat belakang gitu? Itu Pak Asep, Pak Yonis Tanak, mohon dijawab. Baik, terima kasih Mbak Sari, 2 poin. Silakan Mas Fadil. Baik, terima kasih Mas Budi, Pak Johanis dan Pak Asep izin. Saya Fadil dari Kumparan. Pertama, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ini untuk memastikan aja karena di pointersnya itu terkait penyerahan uang dan dari yang dikumpulkan pada bulan Agustus 2025 itu kalau nggak salah kan jumlahnya di sini ditulis 1,2 miliar. Sementara untuk pendistribusiannya kalau saya nggak salah hitung ini masih kurang gitu. 300 juta, 375 dan 300 juta masih sekitar 975 juta. Ini sisa kurangnya yang untuk penyerahan uang yang telah terkumpul 1,2 di bulan Agustus ini diserahkan kepada siapa gitu. Dan dengan penyerahan yang dilakukan setidaknya 3 kali dari bulan Juni, Agustus, dan November ini kan jumlahnya ada total sekitar
4,05 miliar. Nah, dari jumlah itu berapa yang diterima jatah oleh Gubernur Riau Abdul Wahid ini? Berapa jatah yang diterima yang bersangkutan? Dan dari uang yang diterima sama Gubernur Riau ini, itu sudah dialirkan kemana gitu? Maksudnya apakah dibelanjakan barang, pembelian aset, atau segala macam gitu. Terus yang berikutnya, terkait dengan pemerasan ini, sebenarnya ini sudah sejak kapan sih dilakukan pemerasannya gitu? Karena kan di sini cuma disampaikan mulai pertemuan dari bulan Mei, terus udah langsung saja dilakukan pengepulauan dan penyerahan uang dari bulan Juni gitu. Dan yang berikutnya saya ingin menanyakan terkait Abdul Wahid yang diduga bersembunyi saat pelaksanaan operasi tangkap tangan ini. Apakah pada saat hari itu yang bersangkutan ini sebenarnya mengetahui atau mengendus adanya OTT terhadap yang bersangkutan gitu, sehingga dia langsung bersembunyi dan ya walaupun akhirnya tetap berhasil diamankan di kafe. Dan itu yang kalau memang dia mengetahui atau mengendus adanya OTT itu apakah dia dapat informasinya dari kepala UPT yang sebelumnya udah diamanin, atau mungkin dari pihak lain yang memang akan diamankan sama KPK. Dan terkait dengan persembunyian ini, apakah praktek ini juga dilakukan juga ke dinas-dinas lain terkait dengan terkait dengan praktek pemerasan, maksudnya praktek pemerasan di OTT ini, apakah prakteknya juga dilakukan di dinas-dinas lain selain dinas PUPR di Riau? Mungkin, oh ya terakhir, maaf Mas. Terakhir, kenapa dalam kasus ini 3 tersangka ini tidak dikenakan pasal suap? Apakah memang para pejabat di sana itu memang terpaksa melakukan penyetoran kepada Gubernur Riau Abdul Wahid ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wadil. Kami mencatat ada 6 poin. Berikutnya Mas Rian. Ya, selamat sore Pak Johanis Tanak, Pak Asep, dan Mas Budi. Saya Rian dari CNN Indonesia. Pertama soal Abdul Wahid, ini kan dia baru dilantik sebagai kepala daerah tuh Februari 2025, tapi dalam konstruksi perkara tadi dijelaskan dari mulai Mei itu sudah direncanakan untuk melakukan diduga melakukan pemerasan. Artinya kan dia sebelum menjabat, pas baru menjabat saja sudah mengincar kekayaan untuk pribadi lah ibaratnya. Yang ingin saya tanyakan itu, dari pemeriksaan awal terhadap Abdul Wahid ataupun tersangka lainnya, mengapa sih duit itu dipakai untuk apa? Duit pemeras itu, apakah untuk ongkos politik, untuk mengganti modal atau sebagainya? Yang kedua, soal peran sekretaris dinas. Di konstruksi tadi kan cukup terang lah ya, dia mulai dari perencanaan sampai mengumpulkan uang, tapi mengapa statusnya sampai sekarang ini masih sebagai saksi? Yang ketiga, soal pasal pemerasan dan atau gratifikasi tadi disebutkan ya. Saya ingin memastikan aja, konstruksi penerimaan uang itu apakah memuat, maksudku penyidik itu memakai 2 pasal itu karena belum yakin lah. Jadi konstruksi itu dimasukkan ke 2 pasal itu, atau gratifikasi memang ada lagi Pak, namun belum disampaikan begitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Ada 3 poin kami catat. Sesi 1, 3 penanya dulu ya, karena ini cukup banyak. Ada 2 plus 6, 8 plus 3, ada 11 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Johanis Tanak untuk merespon yang pertama. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya merespon yang sifatnya yuridis saja. Kalau yang sifatnya teknis, saya serahkan kepada Pak PLT Deputi Penindakan. Dan semoga setiap pertanyaan bisa terjawab sesuai dengan yang sedang dalam proses ini. Kalau terkait dengan masalah mengapa diumumkan baru sekarang, baru ditampilkan, itu hanya masalah teknis saja. Kalau dulu juga para tersangka dihadapkan ke belakang, sekarang berubah jadi ke depan. Itu masalah teknis saja.
bukan masalah yuridis. Dan hal itu tidak juga diatur. Yang diatur itu dalam KUHP hukum acara, kalau terjadi penangkapan atau yang tindakan penangkapan yang bersifat tertangkap tangan, itu tentunya dilakukan oleh penyelidik. Dan penyelidik diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan. Dalam tempo 1 kali 24 jam ini untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi itu peristiwa tindak pidana atau bukan. Nah, karena KPK mempunyai tugas dalam kaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya penyelidik akan mendalami apakah tindak pidana yang terjadi ini dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi atau bukan. Kemudian, kalau dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi, ada enggak buktinya? Apa saja buktinya? Nah, seperti itu. Dan kemudian, penyelidik dalam tempo 1 kali 24 jam setelah melakukan proses-proses meminta keterangan kepada orang-orang yang telah dilakukan penangkapan itu, diperolehlah keterangan bahwa memang mereka adalah penyelenggara negara, kemudian ada tindakan berupa tindak pidana pemerasan, dan diperoleh bukti berupa uang. Sehingga kemudian dalam tempo 1 kali 24 jam itu ditetapkanlah 3 orang ini sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Kalau sekarang baru diumumkan, itu cuma masalah teknis saja. Yang penting dan yang jelas, KPK dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Tentunya hukum acara pidana yang berlaku, di mana penyelidik melakukan penangkapan dan meminta keterangan dalam tempo 1 kali 24 jam sudah bisa menetapkan apakah para pelaku yang tertangkap ini perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Dan berdasarkan hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyelidik, diperoleh cukup bukti bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan dan telah ditingkatkan penanganannya pada tahap penyidikan dan ditetapkanlah para tersangka sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya pertanyaan lebih lanjut akan dijelas semuanya baik dari Pak Fadil maupun dari Pak Rian ataupun dari Mbak Sari yang masih kurang, secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Deputi Penindakan. Kepada Pak Asep saya silakan, Pak. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat pimpinan Pak Yohanis Tanak, yang saya hormati Mas Jubir dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesetiaannya membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Baik, ada 3 penanya, yaitu Mbak Sari, Mas Fadil, dan Mas Rian. Mbak Sari tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pimpinan terkait dengan pengumuman. Jadi saya menambahkan saja, tadi memang itu hanya teknis saja gitu ya, teknis saja yang seperti itu. Yang paling penting dalam hal ini adalah ketika kita mematuhi penetapan tersangkanya. Kemudian untuk pengumuman itu lebih kepada teknis, artinya karena terakhir semalam itu Saudara Dani itu hadir sekitar jam 7 mungkin ya, atau jam 8 malam. Kalau tidak salah, mungkin rekan-rekan juga di depan monitor. Jadi untuk melengkapi keterangan-keterangan yang kami sampaikan siang hari ini ke rekan-rekan, kita juga menunggu keterangannya dari Saudara Dani. 1. Kemudian sebelumnya pada saat
para orang-orang yang diduga terlibat dibawa ke sini, ya sekitar 10 orang tadi disampaikan, itu masih ada 4 orang sebetulnya. 4 orang yang sedang kami cari, diantaranya Saudara Dani, ya. Dan ada lagi juga yang kemudian datang sekitar jam 2 siang itu, kemarin itu. Nah, kenapa tidak buru-buru ya disampaikan? Karena terkait dengan masalah kami juga harus mengumpulkan bukti-bukti dan yang lainnya, sehingga ada kekhawatiran dari kami ya Mbak Sari, bahwa ketika ini dikumpulkan disampaikan secara cepat, masyarakat sudah mengetahui dan lain-lain, sehingga bukti-bukti yang kami harapkan dapat diperoleh itu karena beritanya sudah tersampaikan terlebih dahulu, maka dimungkinkan para pihak yang belum bisa kami tangkap itu bisa menghilangkan bukti-bukti. Kemudian juga kondisinya kami selesai melaksanakan ekspos itu sekitar pukul 9 atau 10 malam ya, karena saya turun itu sekitar hampir jam 9 atau jam 8 ya, ketemu teman-teman jurnalis di bawah, itu seperti itu. Nah, jadi masih dikumpulkan keterangan-keterangannya, sehingga diputuskan bahwa untuk penyampaian terkait konversi ini di pagi hari ini. Tadinya kita merencanakan pagi-pagi, ya, tapi kemudian juga tetap keterangannya masih belum lengkap dan baru bisa pada sore hari ini. Kemudian terkait juga dari Mbak Sari, kenapa ada yang turun di depan ya, ada yang turun di belakang seperti itu. Sebetulnya yang di depan kan Pak Gubernurnya. Jadi begini, kondisinya adalah secara psikologis orang-orang ini memang kita pisahkan, termasuk tadi juga mungkin Mbak monitor, itu tidak disatu tempatkan, ya, tidak disatu tempatkan antara ketiga orang ini. Kemudian juga termasuk yang dibawa, ini kan ada 6 kepala UPT, 5 ya, kepala UPT 1 karena kepala UPT 2-nya sebetulnya sudah pindah, ya sudah pindah jabatan, kalau nggak salah ke Kabupaten Siak ya, kalau tidak salah ya. Jadi hanya dari 6 itu hanya 5 kepala UPT. Mereka sengaja memang dipisahkan karena secara psikologis dengan jabatan yang berbeda gitu ya. Di situ kepala UPT disatukan dengan gubernur, maka kita tidak ingin ada intimidasi di situ gitu. Karena kami masih memerlukan keterangan satu dengan yang lainnya, sehingga kami memang pisahkan seperti itu. Kemudian dari Mas Fadil terkait dengan uang ya. Uang tadi disampaikan yang Agustus 1,2, tapi di hitungan Mas Fadil 9,75. Nah, begini Mas Fadil. Jadi di keterangannya di sini yang kami peroleh bahwa proposal kegiatan ini memang banyak gitu. Dan jumlahnya itu juga tidak gelondongan, misalkan 300 juta, enggak. Ada yang 150 juta, 50 juta, 25 juta, 150 juta gitu ya, seperti itu. Jadi sangat banyak proposal kegiatan yang masuk ke Dinas PUPR. Ya sebetulnya yang sisanya itu masuk ke situ gitu ya. Nah, hanya yang disebutkan tadi, makanya tadi di sana hanya disebutkan 375 itu yang baru tercapture sama kita. Jadi kegiatan proposalnya sangat banyak kegiatannya. Kemudian dari keseluruhan 4,05 miliar ya, yang ditanyakan oleh Mas Fadil, berapa yang bagiannya dari saudara AW kan gitu ya, selaku gubernur. Jadi saudara AW di awal itu kan sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan mintanya adalah 2,5%. Tetapi kemudian oleh Kepala Dinas, saudara ARF ini dimintanya jadi 5%, kan itu, atau 7 miliar. Nah,
jumlahnya ini yang 5% ini kan baru 2,5% ini, kalau 5%-nya kan 7 miliar, berarti 2,5-nya adalah 3,5 miliar gitu ya, seperti itu. Nah, dari jumlah tersebut ya masih ada yang 3 miliarnya yang belum terkumpulkan gitu, dari 7 miliar tersebut. Untuk saudara AW-nya itu dikumpulkan di saudara DAN. Nah, DAN ini adalah tenaga ahli ya, TA-nya dari gubernur gitu. Jadi semuanya dikumpulkan di yang bersangkutan karena dia adalah representasi dari gubernur. Nah, jumlahnya ya 2,5% dari jumlah yang sudah dikumpulkan. Artinya setengahnya dari 4,5 ya, sekitar 2, sekian lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, sejak kapan dilakukannya? Jadi awal menjabat, dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD, seluruh dinas dikumpulkan, termasuk juga dengan kepala-kepalanya, yang di bawahnya gitu ya, staf-stafnya. Nah, salah satu yang dikumpulkan itu, salah satu dinasnya adalah dinas PUPR dengan kepala UPT. Yang kepala UPT 1, 2, 3, sampai 6 ini khusus UPT jalan dan jembatan. Gitu ya. UPT yang lainnya ada. Tapi ini yang 1 sampai 6 ini adalah UPT jalan dan jembatan. Seperti itu. Nah, saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan, ya gubernur itu, bahwa mataharinya adalah satu. Semua harus tegak lurus pada mataharinya, artinya pada gubernur gitu. Dan kepala dinas ini adalah kepanjangan tangan dari gubernur, sehingga apapun yang disampaikan kepala dinas itu adalah perintahnya gubernur, disampaikan demikian. Dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi. Nah, kata-kata dievaluasi itu diartikan oleh para kepala UPT dan yang lainnya itu, ya kalau tidak turut nanti akan diganti dan lain-lain gitu, dimutasi dan lain-lain seperti itu. Jadi sejak awal memang sudah disampaikan seperti itu. Nah, kemudian di bulan-bulan berikutnya adalah permintaan-permintaan yang penyampaiannya melalui kepala dinasnya, khusus yang PUPR melalui kepala dinas PUPR. Nah, nanti kepada kepala UPT tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, alurnya seperti itu. Kemudian terkait dengan proses penangkapan saudara AW yang bersangkutan, apakah, karena kan sempat hari ini seperti itu. Nah, memang yang tim melakukan penangkapan itu adalah kepala UPT yang awal yang membawa uang, itu dulu yang kita tangkap. Nah, kami menduga bahwa memang sudah janjian gitu ya, sudah janjian, kemudian loh kok janjian jam segini kok nggak datang gitu, nggak ada. Kemungkinan dia udah mulai curiga gitu kan dengan itu. Akhirnya karena tim juga datang ke lokasi, jadi di rumahnya itu tidak berjauhan dengan, jadi jajaran mungkin kalau nanti ke Pekanbaru, karena saya baru dari sana ya, bisa dicek. Jadi KP itu bukan KP yang jauh, bukan. KP itu ada di jajaran itunya, di situ. Nanti bisa lihat di situ, jajaran situ. Jadi ada jalan jalan kalau kita mah backdoor-nya lah, jalan pintu ke belakangnya gitu. Jadi lewat situ gitu. Lewat situ. Jadi KP-nya bukan ini, silahkan di searching lah. Dilihat. Pernah ke sana enggak? Oh, belum pernah, ya ke sana nanti. Dicek lokasinya. Seperti itu ya, lokasinya nanti rekan-rekan. Kemudian terkait apakah dilakukan juga terhadap dinas yang lain? Ini yang sedang kita dalami, karena ini kan dikumpulkan dinas per dinas nih. Dinas PUPR, kemudian kan ini banyak sekali dinasnya. Tapi kemarin kami juga ke Riau itu sudah kebetulan sama-sama dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Jadi saat ini Inspektorat Kementerian Dalam Negeri sedang berada di Provinsi Riau, ya sedang audit juga nih. Untuk yang lainnya nanti kami tentu akan komunikasi dan kolaborasi ya, kerjasama. Apakah di dinas yang lain itu terjadi juga enggak, dimintain juga apa enggak gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kenapa tidak pasal suap ya yang diterapkan? Tadi sudah dijelaskan oleh beliau, oleh pimpinan,
bahwa permintaan meminta si gubernur ini tidak ada aturannya dalam undang-undang apapun gitu ya. Meminta boleh meminta gitu. Nah, meminta sesuatu, meminta kan gitu kan. Apalagi ada tadi di awal disebutkan ya nanti akan dievaluasi. Yang jelas kan memintanya sudah jelas tidak boleh, tidak ada aturan dalam undang-undangnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, nah secara verbal orang kan jadi takut nih. Kalau nggak ikut, bisa pindah dong, kan gitu. Makanya dia mengumpulkan uang tersebut, gitu. Bisa dipahami? Nah, beda kalau misalkan saya mau naik pangkat, kemudian saya datanglah memberikan sesuatu. Ada niatan dari saya dulu nih. Niatan dari si orang yang ini. Pak, saya mau naik pangkat atau saya mau jabatan X. Bapak apakah bisa bantu saya? Nanti saya berikan sesuatu. Jadi ada meeting of mind-nya di situ. Ada keinginan bertemunya, keinginan si yang pemberi dan keinginan si yang menerima. Nah, itu kalau suap. Ya, seperti itu. Nah, datang sana menginginkan sesuatu, kemudian memberikan sesuatu sebagai bentuk, nah supaya dia berbuat tidak berbuatnya si pejabat ini. Nah kalau ini enggak, dia si pejabat ini yang aktif ya meminta tadi kan 2,5%, kemudian ditingkatkan jadi 5% oleh kepala dinas. Nah kepala dinas ada bagiannya, ternyata ngambil bagian kan dari situ. Nah tadi kan yang 600 juta kan disimpan di keluarganya. Seperti itu. Itu kan bagian kenapa dia bisa nyisihkan? Ya karena dari 2,5 dia naikkan jadi 5%. Jadi ada lebihnya kan. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Kemudian dari Mas Rian. Ini baru di Februari baru diangkat ya. Tapi sudah merencanakan. Ya itu. Jadi sejak awal yang bersangkutan udah meminta. Nah untuk kegiatannya, ini kegiatan apa saja, ini macam-macam untuk kegiatan. Jadi untuk keperluan yang bersangkutan. Makanya di full-nya di tenaga ahlinya. Gitu ya, di full tenaga ahli, setiap ada kebutuhan. Nah ada beberapa nih yang 3 ini, ada keperluan ke luar negeri, ke Inggris ya tadi. Mengapa ada uang pound sterling? Karena salah satu kegiatannya itu adalah pergi ke lawatan ke luar negeri. Salah satunya ke Inggris, kemudian ada juga ke Brazil rencananya, dan yang terencana itu yang terakhir ini mau ke Malaysia, seperti itu. Kemudian sekretaris dinas. Nah sekretaris dinas, nah ini kan menurut Mas Rian sudah jelas nih perbuatannya dan lain-lainnya. Jadi kami masih memperdalamnya, gitu ya. Jadi ini setelah dinaikkan ini tentu nanti ke depan kan akan makin banyak yang informasi yang kita peroleh. Karena tadi menurut beliau juga disampaikan oleh pimpinan bahwa kami hanya punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan nah siapa yang bawa ke sini itu nanti seperti apa. Gitu, statusnya saksi atau tersangka. Kan gitu. Nah, kami hanya menentukan yang benar-benar sudah firm ya. Kecukupan alat buktinya gitu ya. Kalau misalkan sudah kelihatan tapi belum cukup alat buktinya, kami tidak mau juga menetapkan udahlah nanti juga ketemu gitu kan, yang lainnya tidak. Jadi harus benar-benar terpenuhi dulu kecukupan alat buktinya baru kita tetapkan. Yang masih belum enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Nanti kan sambil ini yang 3 ini berjalan, nah ini sambil juga kita cari. Nanti kalau ditemukan dan ini dinyatakan alat buktinya cukup, ya kita tinggal dinaikkan saja gitu. Seperti itu. Kemudian ini ada pasal 12, kemudian dilapis dengan pasal 12B besar gitu ya. Jadi pertanyaan Mas Rian itu mengapa kan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya adalah tadi untuk penggunaan uang, kemudian kita juga ini sejalan dengan pertanyaannya Mas Fadil, bahwa kita menduga ini ada dari tempat lain gitu. Tempat lain gitu. Yang belum kita, ini kan kalau OTT ini fokusnya ke yang
saat ini dari PUPR nih, gitu. Nah, ada juga tadi kan temuan uang-uang yang lainnya dari tempat lainnya, makanya sementara kita untuk mengcover itu semua, kita juga menggunakan pasal 12 B besar untuk penerimaan lainnya. Bisa dipahami, Mas Rian? Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Tanak, Pak Asep yang telah menjelaskan dari beberapa pertanyaan kawan-kawan, Mbak Sari, Mas Fadil, dan Mas Rian. Berikutnya kita buka kembali sesi kedua. Depan, Mas Rizky, Mbak Sasya, Mas Adi ya? Oke, silakan. Selamat siang. Siang. Selamat sore Pak Tanak, Pak Asep, Mas Budi. Saya cuma mau nanya ini aja sih. Gak tahu kenapa saya ngerasa OTT ini tuh kayak flow-nya tuh berantakan banget ya. Kayak gubernurnya datang nggak terinfo gitu. Sementara harusnya kalau penerbangan kan KPK juga nggak charter pesawat ya. Enggak. Nah ya kan, harusnya bisa jelas nggak sih infonya itu sebenarnya yang mendasari itu apa? Apakah karena memang si gubernurnya ini kabur-kaburan terus jadi nggak jelas atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi disebutnya di kafe, terus Pak Asep menjelaskan di daerah Pekanbaru ya kalau nggak salah. Itu boleh nggak sih Pak di spill gitu? Itu kafenya tuh namanya apa gitu? Itu aja sih Pak. Kira-kira makasih. Baik, terima kasih Mbak Sasya. Berikutnya, Mas Adi. Izin Pak Deputi, Pak Ketua, Pak Jubir, aku Adi dari liputan6.com. Yang mau ingin saya tanyakan ini di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau tadi kan ada permintaan dengan istilah jatah preman gitu ya. Apakah praktik kotor semacam ini memang sudah semasif itu sampai muncul istilah itu atau memang sebelum-sebelumnya juga pernah ada seperti itu gitu Pak? Makasih. Baik, terima kasih Mas Adi. 1 poin. Mas Rizky. Makasih Mas Budi, izin Pak Tanak dan Pak Asep. Izin bertanya, saya Rizky dari inal.com. Kalau saya lihat dari kondisi perkara kan ini awalnya ada anggaran proyek ya untuk buat jalan dan jembatan. Terus di sini juga dijelaskan ada kesanggupan fee dari pihak UPT terhadap permintaan dari pihak Abdul Wahid. Dan penambahan anggaran nambah dan upeti naik, protes kan bakal dicopot jabatannya. Dan uang yang dikumpulkan para UPT ini, upetinya dari mana? Apakah mereka mengumpulkan uang itu dari pihak swasta atau rekan kontraktor yang mengerjakan proyek jalan dan jembatan itu? Dan kenapa di sini delik nggak suap? Kalau bisa pihak-pihak swastanya juga harus jerat dong sebagai pihak yang ngumpulin duit itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus tadi juga sudah jelaskan. Yang kedua soal tadi kan bakal berkembang ya perkaranya itu bakal ngusut proyek lain juga anggarannya terus juga kepada dinas-dinas lain. Palingan itu aja dulu saya kembalikan Pak Asep. Makasih. Makasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. 3 dulu. Pak Tanak. Baik, terima kasih. Kalau saya jawab dulu yang kedua, karena kalau yang lain teknis, kalau ke beliau teknis saja kan. Kalau Pak Adil ini jatah preman itu hanya istilah saja yang dipakai, digunakan oleh mereka. Sama dengan kalau kita katakan OTT, itu istilah teman-teman di masyarakat, tetapi dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan atau ilmu hukum itu tidak ada. Yang ada tertangkap tangan. Jadi tidak ada istilah OTT. Operasi tangkap tangan nggak ada dalam nomenklatur ilmu hukum. Tetapi itu kan dipergunakan di masyarakat. Kalau kita cari dalam peraturan perundang-undangan nggak ada. Yang ada itu tindakan penangkapan menurut hukum. Ya karena ada istilah jatah preman itu, mungkinkah permintaan-permintaan seperti itu sudah masif atau sebelumnya memang sudah terjadi kalau mau dapat jabatan ini harus nyetor ke ini gitu loh Pak?
Ya kalau istilah tentunya dari sana aja barangkali istilah. Tetapi kalau perbuatan seperti itu kan sudah sering dilakukan, ditangani oleh KPK. Ada permintaan dari pimpinan kepada bawahan itu kan pemerasan namanya. Iya kan? Dan juga kalau dari beliau tadi, kenapa bukan suap? Ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa ada permintaan gubernur. Jadi kalau pemerasan itu yang aktif ini adalah pejabatnya. Orang yang punya peran, orang yang punya jabatan tertentu yang kemudian bisa dimanfaatkan jabatan itu sehingga kemudian dia bisa meminta sesuatu. Dan ketika diminta umumnya diikuti karena takut jangan sampai seperti kata Pak Deputi tadi, takut kalau tidak dikasih nanti dicopot jabatannya. Ini orang yang punya kekuasaan kan itu. Kalau dia tidak punya kekuasaan, nggak mungkin dia melakukan pemerasan. Dan karena yang aktif adalah gubernur meminta, berarti ini pemerasan. Bukannya nyuap. Kalau nyuap, orang yang tidak berkuasa memberikan sesuatu kepada penguasa. Agar penguasa ini dapat memenuhi permintaan. Dapat memenuhi permintaan dari yang penyuap. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu suap. Nah, dalam konteks ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah bacakan tadi semua, ini inisiatif untuk mendapatkan anggaran dana itu dari gubernur, dari seorang pejabat yang punya kewenangan, kemudian minta kepada stafnya atau bawahannya, kepala deputi, kepada kepala dinas. Nah, hanya gubernur saja bisa melakukan hal itu. Tidak mungkin kepala dinas melakukan hal seperti itu, meminta kepada gubernur dalam bentuk uang. Nah, makanya dikualifikasilah perbuatan itu sebagai perbuatan pemerasan. Kalau suap aktifnya dari bawah. Menyuap supaya, seperti penjelasan Pak Deputi tadi, ini kan ada kekosongan jabatan. Saya pengen dapatkan jabatan itu. Supaya saya bisa dapat jabatan itu, saya suaplah pejabat yang menentukan, yang dapat menentukan. Supaya dia kemudian akan memenuhi permintaan saya. Supaya saya mendapat kedudukan jabatan tersebut. Nah, itulah suap. Jadi itulah perbedaan antara pengertian suap menurut hukum dan perbedaan dengan pemerasan. Seperti gitu kira-kira. Ya, selanjutnya masalah teknis sudah dijelaskan sama Pak Deputi. Silakan Pak. Siap. Terima kasih pimpinan. Melanjutkan penjelasan dari pimpinan ini ke Mbak Tasya ini. OTT sepertinya plaunya berantakan itu ya. Gubernur datang tak tribun lain. Ini mungkin lebih tepatnya plot twist gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Jadi tidak terduga-duga sama Mbak gitu kan, sama teman-teman. Mohon maaf ya rekan-rekan. Memang ada hal-hal tertentu yang memang harus harus diambil kebijakan cepat gitu ya. Terkait dengan ini tadinya juga memang direncanakan itu agak siangan itu pulangnya. Tapi kesininya di bawahnya. Tapi kemudian kita memutuskan untuk di penerbangan pertama. Jadi ya untuk plot twist untuk bagi yang di sini gitu ya. Mbak kan. Kaget kan ya. Gitu. Jadi kembali lagi kami kepada rekan-rekan mohon maaf apabila ini tidak terinfo. Ini karena memang situasi di lapangan seperti itu. Kapan kita harus bergerak itu bisa rencananya berubah-ubah setiap saat gitu. Tapi yang jelas semuanya kita lakukan adalah dalam rangka penangkapan terhadap para terduga ini bisa dilakukan dengan baik. Bisa semuanya dibawa secepatnya ke sini gitu ya. Termasuk juga kita kan masih ada 4 tapi sudah ada 2 juga kan. Seperti itu yang ke sini. Kemudian
terkait dengan KP-nya, saya kemarin itu juga lewat saja gitu ya. Belum sempat saya lihat itu KP-nya apa gitu ya. Tapi nanti insya Allah Mbak akan kita tanyakan ke teman-teman yang kemarin ada di sana. Gitu, terkait dengan KP ini. Ternyata Mbak juga plot twist kepada saya. Nanyanya KP-nya ternyata yang ditanya. Bukan apa namanya terkait dengan orangnya atau siapanya. Oke. Betul, ke sana. Tapi kita lewat gitu, dilewat tempatnya, rumahnya. Baik, ke yang Mas Adi sudah dijelaskan tadi ya. Mas Adi ya. Kemudian Mas Rizky, ini terkait dengan uang-uang tersebut berasal dari mana gitu kan? Ya kan? Ini apakah berasal dari proyek? Apakah berasal dari swastanya kan gitu kan? Begitu pertanyaannya? Nah, betul ya? Nggak takut salah ini nanti saya udah panjang-panjang jelasin ternyata Pak pertanyaannya bukan itu gitu kan? Jadi begini, Mas Rizky, terima kasih untuk pertanyaannya karena ini penting. Jadi informasi yang kami terima dari para kepala UPT bahwa mereka uangnya itu pinjem. Ada yang pakai uang sendiri, pinjem ke bank dan lain-lain. Jadi ini yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Setelah saya susur-susur bahwa ada pernyataan dari gubernur di bulan Maret tahun 2025, silahkan dicek ya rekan-rekan, bahwa APBD Riau itu defisit. Ya, defisit 1,3 triliun, kemudian yang penundaan bayar itu 2,2 triliun kalau tidak salah. Silakan dicek atau sekitar itu, sehingga defisitnya 3,5 triliun. Bayangkan, artinya bahwa APBD-nya itu kan defisit. Terkait dengan belanjanya, ini kan anggaran pendapatan dan belanja daerah nih. Nah, pasti ini berpengaruh defisit itu terhadap belanjanya, belanja daerahnya. Ada 3 komponen kan, ada belanja pegawai, belanja barang, dan kemudian belanja modal. Nah, biasanya yang didahulukan itu belanja pegawai, pembayaran gaji, dan lain-lain. Nah, nanti belanja barang dan belanja modal, pembangunan fisik, dan lain-lain. Nah, itu yang akan terganggu gitu ya. Dengan 2,5 triliun defisit, artinya sebetulnya semuanya itu berpotensi terganggu. Ketiga hal ini. Belanja-belanja ini akan terganggu. Uangnya nggak ada. Kalau defisit kan uangnya kurang. Nggak ada. Seharusnya dengan tidak adanya uang, orang kan ini lagi susah nih, nggak ada uang. Jangan dong minta gitu loh. Jangan membebani pegawainya gitu. Jangan membebani bawahannya. Tapi ini kan ironi, di saat defisit, anggaran belanjanya istilahnya terganggu karena defisit itu, sementara malah minta sejumlah uang. Itu yang membuat kita sebetulnya prihatin. Sehingga kenapa? Selanjutnya ya para kepala UPT itu karena memungkinkan ya. Kita bukan tidak mau mengandai-andai sebetulnya. Tapi kalau berdasarkan yang pernah kami tangani, mereka itu motongnya biasanya, tadi benar kata Mas Rizky, ada proyeknya kemudian dipotong kan gitu ya. Proyeknya kemudian proyek-proyek itu dipotong lah, mintalah ke swastanya. Ini kan karena anggarannya defisit, proyeknya itu kan belum ada gitu ya, seperti itu. Tadi kan lebih lebih difokuskan ke belanja pegawainya, kan gitu seperti itu. Akhirnya mereka karena belum ada uangnya, ya tadi pinjem. Ini keterangan dari para kepala UPT ya, sesuai keterangan mereka. Pinjem, ada yang gadein sertifikat dan lain-lain ke bank. Seperti itu ya Mas Rizky. Oke? Jangan bilang swastanya belum ada, kan saya bilang. Nah itu kan dia nggak ada, ya? Kok jadi ke PKB nih? Gimana maksudnya? Oh, nggak
ada. Sejauh ini belum ada aliran ke partai. Ya, ya, tidak ada. Masih pemeriksaan awal. Jadi tadi yang uang jumlahnya kalau setengahnya ya, karena ditanyain sama Mas Fadil tadi itu. Tadi kan tanyanya dari 4, sekian berapa? Baru setengahnya, karena 2,5. Sekitar 2 miliaran lebih itu di fullnya itu di tenaga ahlinya. Namanya saudara DAN. Jadi di sana fullnya. Jadi tidak ada keterangan yang menyatakan itu digunakan ke partai. Ini sampai sejauh ini ya, pemeriksaan sejauh ini. Bisa dipahami, Mas Ridi? Yang didalami perkaranya. Ya. Masa kita ngejar ke partainya? Yang mana? 850. Ya, yang tadi di ini. Ya, kita akan ngambilnya dari kepala UPT yang akan menyerahkan itu. Nah, itu dugaannya demikian karena udah ada 2 pemberian sebelumnya nih. 2 pemberian sebelumnya. Nah, itu yang diduga. Nah, karena tadi kan untuk pemberian awal ada yang digunakan ke London ya, ke Inggris. Tadi ada juga uang pound sterling seperti itu. Nah, itu ada apa namanya kesamaan gitu ya. Seperti itu. Hmm. 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 Jadi begini, ini shortcut ya, seharusnya ke Mas Budi dulu pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa karena saya ditanyakan. Udah kebelet kayaknya. Udah kebelet kayaknya bikin nanya. Oke begini, daripada lupa nanti pertanyaannya ya. Jadi yang ditentukan itu nanti minta itu dari saudara DAN. DAN untuk keperluan gubernur dia minta ke kepala dinas, saudara ARF ini. RF. Nanti dari RF ada nunjuk nih yang pengepulnya. Yang pengepulnya tadi ada yang sekretaris dinas untuk 2 kali kegiatan dan yang terakhir ini adalah kepala UPT, salah satu kepala UPT. Nah, misalkan keperluannya 1,6. Ini yang pertama aja ya, biar contohnya gampang. 1,6. Kemudian dari itu kan ada 6 kepala UPT. Nah, itu dibagi-bagi aja. Bagi gitu, 6 gitu, seperti itu. Nah, hanya saja begini. Tadi sesuai dengan pertanyaan, balik lagi pertanyaan Mas Fadil. Nah, karena di awal itu mintanya 2,5, kemudian dinaikkan sama kepala dinas itu jadi 5, kan gitu ya. Jadi dia tambah kan gitu sebetulnya. Begitu. Jadi ke kepala dinas juga dapat. Tadi kan ada yang 600 tuh. Nah, dari 1,6 itu, yang satunya kan ke saudara DAN. Bisa dipahami? Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Tanak, Pak Asep atas penjelasannya. Kita buka lagi sesi berikutnya. Sisi sebelah sini Mbak Sarah. Sebentar Mas Mario, sisi kanan juga belum. Ada Mbak Dian, Mas Yus, Mas Abir. Silakan Mbak Dian. Iya, selamat sore. Terima kasih Mas Budi, Pak Tanak, dan Pak Asep. Pak Asep izin mendalami yang tadi disebutkan kalau dana dari Kepala Dinas dan UPT ini digunakan untuk oleh Gubernur untuk pergi ke Inggris begitu Pak. Itu untuk keperluan apa, dinas atau berlibur atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Mas Abir, lanjut. Assalamualaikum Pak Tanak, selamat sore. Sore, Pak Asep, salam. mudah-mudahan tidak stres hari ini. Aman, aman. Aman ya? Oke. Saya mulai pertanyaannya begini, langsung to the point aja. Apa benar kemarin pimpinan KPK ditelepon oleh salah satu pejabat dan ini untuk mengalihkan dugaan pemerasan, dugaan sebenarnya ketika ekspos itu, jadi saya begini, KPK, apakah benar di internal KPK terjadi debat yang sangat krusial
terkait penggunaan pasal dan unsur-unsur yang harus ditetapkan. Itu dari harusnya suap sebenarnya, tim sudah firm di suap, tapi kemudian debatable pada saat expose itu, kemudian berubah menjadi pasal 12 huruf E atau pasal 12B besar gratifikasi. Yang kedua, apakah benar KPK, saya tidak ingin menyebutkan siapanya ya, ditelepon oleh seorang pejabat yang punya kuasa, pejabat tentu punya kuasa gitu ya, untuk kemudian meminta KPK tidak membuat kasus ini lebar kemana-mana gitu, dan yang harusnya suap berubah jadi pemerasan. Itu, jadi dua pertanyaan ini saling berkaitan gitu ya. Yang ketiga, apakah benar sebenarnya ini KPK menangkap Gubernur Riau itu di rumah dinas setelah ada penyerahan 1 miliar, sekitar 1 miliar dari 2 orang pihak swasta yang sudah diamankan sebelumnya gitu ya. Dan ajudan itu diduga didampingi oleh Gubernur Riau didampingi oleh ajudannya. Makanya kemudian kenapa pakai kaos. Itu berdasarkan informasi yang saya terima. Mudah-mudahan saya salah, tapi mohon diperjelas. Karena simpang siur Riau menyebutkan di rumah dinas, KPK menyebutkan di kafenya belum disebutkan namanya. Kalau disebutkan namanya kan teman-teman yang lagi nonton live itu langsung investigasi tuh. Benar gak nih di kafe ini nih kan? Itu ketiga. Yang keempat, apakah benar sebenarnya kasus ini bukan terkait untuk yang kepala-kepala UPT ini, tapi terkait dengan dugaan suap sekitar 8 proyek jalan di Provinsi Riau, diduga baik itu di Dinas PUPR maupun Balai Pelaksana Jalan Provinsi Riau Kementerian PUPR yang anggarannya sekitar hampir 1 triliun dengan kesepakatan sekitar 5%. Yang awalnya 25% berubah jadi 5%. Jadi itu 4 pertanyaan yang berangkai. Yang kelima, apakah benar gitu ya ada larangan kepada pihak KPK untuk kemudian tidak konferensi pers kemarin atau mengungkap ini ke publik, padahal perkara ini harusnya 1 kali 24 jamnya sebelumnya gitu ya. Jadi harusnya kan 1 kali 24 jam sebelumnya konfres aja gitu. Tiba-tiba ditunda sampai hari ini. Sebenarnya banyak Pak, saya 5 saja. Nanti silahkan dijawab. Baik, terima kasih Mas Sabir. Ini mirip kuis ya Pak ya, apakah benar semua? Terima kasih Mas Sabir, pertanyaannya ada 5 poin. Mas Yus berikutnya. Mas Afik minta tolong mic. Baik, selamat sore, saya Yus dari Berita 1. Mungkin pertanyaan pertama, ini kan terkait dengan proyek penambahan anggaran proyek tahun 2025 ya, menjadi 106 miliar. Nah, yang saya tanyakan, yang saya mau pastikan bahwa proyek jalan dan jembatan itu apakah memang sekarang itu sudah berjalan ya, atau belum? Kalau memang sudah berjalan, berarti tadi kan memang disebutkan bahwa mereka itu mendapatkan uang itu dari jual tanah, sertifikat apa segala macam itu. Tapi kalau proyek ini sudah berjalan, apakah ada kemungkinan itu diperoleh dari pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut? Dan apakah proyek-proyek tersebut diproses melalui lelang kah, atau melalui penunjukan langsung kah, atau melalui, kan ada istilahnya yang dikerjakan oleh dinas itu sendiri. Apakah ada kaitannya dengan tersebut? Tapi tentu mereka tetap akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan pihak swasta. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kenaikan fee tadi itu, yang dari Pak Gubernurnya itu 2,5%, lalu Pak Kadisnya itu menaikkan menjadi 5%. Apakah mereka ada kesepakatan di antara mereka, ataukah Pak Kadisnya yang bermain sendiri? Sehingga naiknya itu 5%, sehingga tadi ada uang yang tidak diberikan kepada Gubernur, tapi menjadi bagian dari Pak Kadis itu sendiri. 2 pertanyaan itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yus. Mbak Dian 1 pertanyaan, Mas Sabir ada 5 pertanyaan, dan Mas Yus 2 pertanyaan. Monggo Bapak Tanak. Bang Sabir ini banyak banget jatahnya ini. Iya.
Terima kasih. Saya cuma menanggapi saja yang salah satu dari Bang Sabir. Dalam ekspos itu ada perdebatan dan sebagainya. Begitu Pak ya, Bang ya? Kenapa ada seperti begitu? Ada pemeo dalam ilmu hukum, dalam kita mempelajari tentang ilmu hukum, 2-3 orang sarjana hukum bertemu, akan terjadi sekian pendapat. Jadi kira-kira seperti begitulah pada ekspos itu, ketika dipaparkan tentang satu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, tentunya masing-masing akan melihat dari perbuatan ini, apakah dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana atau tidak, khususnya korupsi. Setelah dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana, ini dari perbuatan ini harus dipelajari lagi. Apakah perbuatan ini sebagai penyuapan, atau pemerasan, atau gratifikasi, atau perbuatan lain, sebagaimana diatur pasal 2, pasal 3, dan lain-lain. Iya, tak? Nah tentunya ini banyak pandangan. Ketika banyak pandangan bukan berarti kita sedang berdebat, tetapi masing-masing menyampaikan pandangan hukumnya. Bagaimana pandangan hukumnya. Yang kemudian pada akhirnya semua berkesimpulan bahwa perbuatannya ini dikualifikasi sebagai perbuatan pemerasan. Kenapa pemerasan? Karena ide awal untuk melakukan perbuatan ini berasal dari pejabat yang tertinggi di provinsi itu. Dalam hal ini gubernur. Gubernur yang kemudian meminta, kamu begini, kamu begitu. Tolong sediakan dana, tolong sediakan. Ini kan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Tapi dia lakukan. Yang kemudian perbuatan seperti ini dapat dikualifikasi, kami berkesimpulan, itu adalah suatu tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12E tadi dan F. Jadi perdebatan ini tentunya agar tidak terjadi salah dalam penerapan hukum yang akan diterapkan dalam pelaksanaan tugas KPK untuk mengungkap perkara ini lebih jauh dalam tahap penyidikan. Nah, kalau kemudian juga ditanyakan banyak hal, ini kan masih perkara tertangkap tangan. Perkara tertangkap tangan ini seperti saya sampaikan dilakukan oleh penyelidik, bukan oleh penyidik. Dilakukan oleh penyelidik dan kemudian karena tertangkap tangan, penyelidik diberi waktu 1 kali 24 jam untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak yang tertangkap ini untuk memberikan keterangan yang kemudian dapat dari keterangan itu dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan ini dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi. Karena di sini ada penyelenggara negara, ada ASN, kemudian ada bukti uang berupa uang yang diperoleh dari pemerasan itu. Nah, sehingga ini kemudian ditingkatkan penanganannya pada tahap penyidikan. Nah, sekarang baru mau dilakukan penyidikan karena baru beralih dari penyelidikan yang kemudian ke tahap penyidikan. Sehingga kalau ditanya lebih dalam, lebih jauh lagi, ini penyidik belum bisa, kami belum bisa memberikan keterangan yang lebih jauh ke dalam karena penyidik baru akan melakukan penyidikan, meminta keterangan dari semua pihak. Yang dikatakan dalam ilmu hukum itu audi et alteram partem. Jadi penyidik akan meminta keterangan pada sebuah pihak sehingga menjadi terang perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi. Kemudian unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dipenuhi dan kemudian dapat didukung dengan alat bukti yang cukup. Sehingga nantinya perkara ini bisa dapat ditingkatkan pada tahap penuntutan oleh jaksa. Dan kami berharap hakim pun akan sama mempunyai pemikiran yang sama dengan
KPK bahwa apa yang diselidiki dan disidik kemudian dituntut itu akan sama. Jadi inilah profesionalisme yang dituntut pada KPK untuk dijalankan dan dilaksanakan. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya nanti Pak Direktur Penindakan yang akan jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Rekan-rekan izin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh pimpinan. Ini dari Mbak Sarah tadi ya, terkait dengan penggunaan uang ya, Mbak ya. Mbak Dian, Mbak Dian. Kompas. Mbak Dian ya, mohon maaf Mbak Dian. Bukannya namanya Mbak Sarah Diana, boleh Mbak Sarah, boleh Mbak Dian ya. Maaf ya Mbak. Mbak Dian, ke Inggris itu dalam rangka apa? Nah ini yang keterangan yang baru kita peroleh itu bahwa ada perjalanan ke Inggris gitu. Sedang kita perdalam ke Inggrisnya apakah itu kegiatan kedinasan atau non kedinasan seperti itu. Jadi ke Inggris itu tidak hanya ke Inggris juga ada ke beberapa tempat ya, tapi salah satunya ke Inggris gitu. Nanti kami sampaikan di update-annya. Kemudian Mas Sabir, ini biarpun pertanyaannya ada 5, sebetulnya saya senang dengan jenis pertanyaan ini. Jadi karena jawabannya tinggal apakah benar, jawabannya tidak benar gitu. Kalau yang benar ya benar gitu. Ya, Mas Sabir. Terkait perdebatan, nah itu betul apa yang disampaikan Mas Mario benar. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh pimpinan. Tentu tidak hanya di ekspos ini ya, di setiap ekspos pun kita juga bukan perdebatan sebetulnya, diskusi karena bahkan setiap pasal itu juga hampir mirip-mirip dan harus pas gitu ya, antara gratifikasi, pemerasan, penyuapan, ini satu rumpun yang memiliki kemiripan gitu. Ada pergerakan uang, kemudian juga ada yang memberi, ada yang menerima seperti itu. Tapi kan berbeda. Itu ada di sana ada diskusinya. Nah, dari sejak awal tadi ini dijelaskan sejak awal bahwa para penyelidik gitu ya dan teman-teman ini justru terkait dengan masalah pemerasan. Kenapa? Karena yang tadi ceritanya itu kepala UPT inilah yang dimintai sejumlah uang gitu ya. Padahal sedang APBD-nya sendiri ini sedang defisit ya. Silakan dicek defisit gitu kan, minta sejumlah uang. Ini juga mungkin menjawab yang lain. Tadi juga Mas Rizky juga kemudian Mas Yus tanya ya terkait dengan apakah sudah berjalan dan lain-lain. Ini saat ini APBD-nya itu defisit. Coba dicek lah. Nah, silakan dicek. Saya juga ngecek di berita seperti itu. Nah, perdebatannya tadi terkait dengan kecukupan alat bukti, terkait dengan penerapan pasal yang tepatnya yang mana. Karena jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah. Termasuk juga bukti-bukti yang ada, keterangan-keterangan yang ada, termasuk juga tadi ada kemungkinan juga di perbuatan seperti ini tidak hanya di PUPR. Gitu ya, ada di dinas-dinas yang lain atau pemberian-pemberian yang lain yang belum kita ketahui dalam tempo 1 kali 24 jam ini gitu ya. Makanya digunakan pasal 12B besar seperti itu ya untuk mengcovernya. Itu perdebatan memang ada. Kemudian terkait dengan penangkapan di rumah dinas. Ini apakah ada penyerahan dari swasta? Nanti bisa bisa rekan-rekan, ini kan sidangnya terbuka nanti. Ya, di persidangan itu saksi pemberi dihadirkan, gitu ya. Para kepala UPT pasti juga dihadirkan, gitu ya. Atau nanti kalau kami panggil lagi ke sini, kan rekan-rekan bisa ketemu tuh. Silahkan untuk kalau di luar di sana di doorstop bisa ditanya, kan gitu, seperti itu. Kemudian ini apakah ini berasal dari proyek jalan yang sekian, yang jumlahnya 8 jalan dan lain-lain, jumlahnya 1 triliun. Nah ini juga informasi sebetulnya dari Mas Sabir kepada kami, nanti kami akan perdalam, tapi untuk yang penangkapan kemarin dilakukan, yaitu
terkait dengan permintaan tadi, permintaan yang 2,5%, kemudian sama Pak Kadisnya jadi 5%, seperti itu. Kemudian apakah belum ada? Ini belum ada. Ya, terkait dengan tadi 1 kali 24 jam. Tadi ini diulang-ulang ini pertanyaan Mbak Tasya juga nanya, kenapa baru diumumkan setelah lewat 1 kali 24 jam. Kembali saya sampaikan bahwa untuk penetapannya 1 kali 24 jam. Untuk pengumuman dan lain-lain itu kan teknis gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan gitu. Kami tentunya kalau yang terkait masalah yuridisnya kita tentu pasti mematuhi itu gitu ya. Nah, untuk pengumumannya karena tadi kita juga masih menunggu beberapa orang, kemudian juga termasuk pimpinan saya juga dari kemarin sebetulnya mungkin rekan-rekan menunggu mulai hari Senin ya, hari Senin ke hari Selasa ke hari Rabu sama. Saya juga ngikuti sejak minggu lalu, kemudian ke hari Senin dan ke hari Selasa dan baru hari ini seperti itu. Jadi itu hanya kita mencari waktu yang lebih tepat. Mungkin bisa waktu itu, tapi kira-kira mungkin di jam-jam 3 pagi gitu ya, baru kelar itu. Kita juga kalau jam 3 pagi agak ini ya, agak kurang tepat lah untuk pengumuman. Jadi lebih baik dilewatkan ke hari ini gitu, untuk pengumumannya seperti itu. Kemudian dari Mas Yus, ini terkait dengan anggaran, penambahan anggaran yang 106 ini, sejauh ini yang kami peroleh informasi itu uang yang diperoleh itu ya pengakuan ya, kami tanyakan ke yang memberi ini, kepala-kepala UPT itu, ya begitu, dia pinjam, Mbak. Pinjam gitu seperti ini. Tapi tentunya kami juga tidak mempercayai 100%. Kami juga pasti, kali ini kan keterangan dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah ini kami tentu akan memperdalam itu. Apakah benar itu uang sendiri menggadai dan lain-lain. Kalau uang sendiri nanti digantinya dari mana? Kan pertanyaan berikutnya kan begitu. Nah, gitu. Apakah nanti kalau sudah ada misalkan proyek lalu diminta gantinya atau gimana? Nah, itu kan lain lagi gitu. Ini yang sedang kita perdalam ya, Mas Yus. Kemudian terkait dengan apakah penggeledahan ya? Apa tadi nomor 2 itu Mas Yus? Kemudian kenaikan ya, kenaikan 2,5%. Ya, kenaikan 2,5%. Apakah disetujui oleh mereka? Sebetulnya ya mereka nggak setuju. Nggak setuju. Kalau ditanya kepala UPT-nya ya nggak setuju lah. Enggak. Sejauh ini ya informasi yang kami terima itu kan gubernur itu hanya 2,5%. Nah Pak Kadisnya gitu. Ya nanti kita akan perdalam lagi. Gitu. Kenapa bisa jadi 5? Gitu, seperti itu. Ya Mas Yus. Oke. Itu dia. Kita akan cek, karena ini kan berbeda nih. Karena pengakuan dari si pemberi itu dia uangnya berasal dari gadekan sertifikat dan lain-lain. Nah ini kita cek juga apakah benar dari sana. Terus dikaitkan juga dengan pertanyaan Mas Sabir. Jangan-jangan ini sebetulnya dari proyek, uangnya kan gitu. Nah seperti itu. Itu yang sedang kita dalami. Mas Budi, monggo. Baik, terima kasih Pak Tanak dan Pak Asep. Masih ada beberapa teman yang ingin bertanya. Ada Mas Mario di belakang, kemudian Mas Rio. Nah ini selalu jadi satu paket juga Pak Asep. Oke. Mas Mario, silakan. Ya, terima kasih waktunya pimpinan Pak Deputi dan Pak Jubir. Ya, saya cuman ini ya tadi mengutip pernyataan Pak Deputi itu bahwa ada pernyataan bahwa dugaan permintaan itu karena bahwa harus ada mataharinya satu gitu kan. Kalau enggak kan ada semacam
bisa dievaluasi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kepala daerah ini kan satu paket. Kepala daerah dan wakilnya. Yang kita tahu setelah dilantik baru 2 bulan itu berantem. Friksinya keras sekali. Nah, kemudian kita melihat bahwa di lokal itu sendiri melihat bahwa ini ada rangkaian yang memang bau politis sekali. Gitu. Bahkan dibilang sudah dibumingkan bahwa Gubernur Riau tertangkap, Wakil Gubernur tertimpa durian runtuh. Ini ya saya berharap bisa menjawab hal-hal kayak gini nih agak menarik karena jangan sampai KPK itu bagian dari meruntuhkan durian. Ya ini kan yang kayak gini karena ini kan berantem nih berdua nih. Nah kemudian kalau dikatakan tadi bahwa modus-modus kayak gini ini kan bukannya baru kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.